Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Nah, nanti dalam video ini kita akan membahas 3 tipe soal yang sering keluar dalam bab pertidaksamaan rasional ini. Nah, untuk tipe yang paling mudah itu seperti soal nomor 1 ini. Misalkan ada 2x min 4 per 3x plus 9 itu kurang dari sama dengan 0. Jadi setelah kurang darinya itu sama dengan 0 langsung. Nah, ini adalah tipe soal yang paling mudah. Oh iya, yang disebut sebagai pertidaksamaan rasional itu syaratnya, ingat-ingat ya, syaratnya itu si penyebut bawah ini, yang bawah pecahan ini, itu harus mengandung variabel. Nah, jadi ketika si penyebut bawahnya mengandung variabel, itu termasuk pertidaksamaan rasional. Tapi ketika penyebut bawahnya tidak ada variabelnya, nah itu bukan pertidaksamaan rasional. Ingat-ingat ya, patokannya itu si penyebut atau yang di bawah pecahan ini harus mengandung variabel. Kalau cuma atas doang, atasnya nggak ada variabelnya, penyebutnya bawahnya ada variabelnya, itu masih pertidaksamaan rasional. Ingat ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk soal tipe yang pertama ini? Nah, langkah pertama kita akan mencari titik kritis dari pembilang dan penyebut dengan cara seperti ini. Perhatiin. Di langkah pertama, yang atas kita sama dengan 0. 2x min 4 sama dengan 0. Begitupun yang bawah nih, 3x plus 9 kita sama dengan 0 juga. 3x plus 9 sama dengan 0. Nah, dari kedua ini kita akan mencari nilai x-nya. Nanti ketemu berapa x-nya itu. Nah, itu yang disebut sebagai titik kritis. Nah, untuk yang pertama ini kan 2x sama dengan min 4 pindah ruas jadi plus 4. Berarti x-nya ketemu sama dengan 4 dibagi 2. 4 per 2. X sama dengan 2. Titik kritis pertama. Nah, sedangkan untuk titik kritis kedua, 3x sama dengan 9 pindah ruas jadi min 9. Kemudian x sama dengan min 9 dibagi 3. Sama dengan min 3. Nah, ketemu nih x-nya. 2 sama min 3. Kita buat ke dalam garis bilangan si kedua titik kritis ini. Mulai dari yang terkecil. Ingat-ingat ya, sebelah kiri itu yang terkecil. Ada min 3 sama 2. Nah, nanti kan di atas ini itu ada tandanya nih, bisa terbuka atau tertutup. Terbuka itu dalam artian nih bulatannya itu nanti bolong kayak gini, kayak donat. Sedangkan tertutup nanti dalam artian bulatannya itu tertutup kayak gini. Paham ya? Nah, untuk menentukan apakah di sini terbuka atau tertutup, itu dilihat dari pertidaksamaan awalnya ini di dalam soalnya. Nah, ini kan pertidaksamaannya ada sama dengannya. Nah, kalau ada sama dengannya, ingat-ingat ya, nanti itu pasti salah satunya bakal tertutup. Nah, yang mana yang tertutup? Yang tertutup ini adalah yang bagian atas. Titik kritis yang kita dapatkan dari bagian atas ini. Nah, bagian atas ini kan 2x min 4 sama dengan 0 tadi. Kita ketemu titik kritisnya adalah 2. Oh, berarti yang di atas 2 ini itu harus tertutup. Nah, sedangkan kalau yang bawah ini itu kan tidak boleh sama dengan 0 dalam pecahan itu. Maka yang bawah ini, mau ininya ada sama dengannya atau ininya hanya kurang dari, itu selalu terbuka ya untuk penyebut ini. Paham ya? Cara menentukan terbuka sama tertutupnya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita tentukan nih tanda-tandanya. Apakah positif, negatif, apa positif. Gimana cara menentukan tanda-tandanya? Patokannya selalu dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Sebelah kanan ini ya, paling ujung kanan. Nah, di sini tandanya positif atau negatif dilihat dari tanda yang nempel pada variabel x ini. Nah, ini kan tandanya 2 ini kan positif kan? Yang bawah juga tandanya positif. Nah, positif dibagi positif itu pasti positif. Nah, beda lagi misalkan nih tanda atasnya itu negatif, tanda bawahnya positif. Negatif dibagi positif itu kan jadi negatif. Nah, jadi patokan dari yang kanan ini jangan sampai salah. Kalau kalian salah di sini, nanti ke sini juga ke sebelah sininya juga pasti bakal salah. Paham ya?
Dilihat dari tanda ini. Nah, setelah ini, nah kira-kira di sini sama di sini itu tandanya apa? Nah, untuk menentukannya dilihat dari, perhatiin ya. Ini kan kalau kita pangkatkan, kalau nggak ada pangkatnya itu artinya kan pangkat 1. Begitupun yang bawah juga pangkat 1. Nah, 1 itu kan ganjil. Nah, kalau pangkatnya ganjil, nanti atasnya ganjil, bawahnya juga ganjil, nanti perubahan tandanya itu bakal selang-seling. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif, di sini ketemu positif. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita menentukan yang mana yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Diambil dari mana? Dari sini. Ini kan dari soalnya kurang dari sama dengan 0. Artinya kalau kurang dari sama dengan 0 itu, dari 0 geser ke kiri. Berarti kan ke yang negatif kan? Berarti yang diambil itu adalah penyelesaiannya interval yang ini. Yang ada tanda negatifnya. Kenapa? Karena kurang dari 0. Artinya yang negatif yang diambil. Makanya HP-nya itu adalah min 3. Kurang, ingat ya, ini kan tadi tandanya terbuka itu berarti kurang dari, enggak ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan, ini kenapa ada sama dengannya? Karena ini di atas 2 ini tandanya tertutup. Itu harus ada sama dengannya 2. Seperti ini. Paham ya? Oke anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional untuk bentuk tipe kedua, atau nih setelah pertidaksamanya itu ada angkanya. Nah, kalian perhatikan videonya sampai kalian benar-benar paham. Untuk soal yang tipe seperti ini, intinya dalam pertidaksamaan rasional itu usahakan di sebelah kanan ini itu harus sama dengan 0. Otomatis kan nanti 3-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi min 3. Maka akan menjadi 2x tambah 6 per x min 5. 3-nya pindah ruas jadi min 3 lebih besar dari 0. Nah, paham ya? Jadi 3-nya pindah ruas menjadi min 3. Nah, setelah ini kita jumlahkan nih 2x plus 6 per x min 5 min 3. Perhatiin cara cepatnya, cara cepat menjumlahkannya. Tinggal kalian 2x plus 6 tulis lagi, plus 6 min 3 tulis lagi. Nah, yang x min 5 kalian kalikan ke min 3 ini menjadi min 3 dalam kurung atau dikali x min 5 per bawahnya tetap x min 5 lebih besar dari 0. Nah, setelah ini tinggal kalian kali-kalikan min 3 ini ke dalam menjadi 2x tambah 6 min 3 kali x min 3x min 3 kali min 5 plus 15 per x min 5 lebih besar dari 0. Nah, setelah ini kalian jumlah-jumlahkan yang atas ini yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya, yang angka biasa dengan yang angka biasa. 2x min 3x berarti kan jadi min x, 2 kurangi 3. 6 tambah 15 jadi plus 21 per x min 5 lebih besar dari 0. Nah, kalau udah seperti ini kan sama aja dengan tipe soal yang pertama. Tinggal kalian cari dulu titik kritisnya dengan cara mencari x dari yang atas, mencari x dari penyebut juga. Jadi kan yang pertama nih, min x tambah 21 sama dengan 0. Terus nanti yang kedua, x min 5 sama dengan 0. Nah, setelah ini berarti ini ketemu min x sama dengan 21-nya pindah ruas menjadi min 21. Berarti x sama dengan 21 untuk titik kritis yang pertama. Untuk yang kedua, x min 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5 pindah ruas jadi plus sama dengan 5. Nah, setelah ketemu titik kritisnya 5 sama 21, kita buat garis bilangannya. Di sini 5,
Yang terkecil dulu, ingat di sini 21. Nah, untuk tanda di sininya terbuka apa tertutup, kalian lihat di soalnya. Di sini kan lebih dari 0, tidak ada sama dengannya. Kalau lebih dari, pasti ini dua-duanya ini terbuka ya. Setelah kita buat garis bilangannya, tinggal kita tentukan tanda-tanda di sininya, apakah positif atau negatif di 3 interval ini. Caranya, perhatiin ya, patokannya itu selalu yang paling kanan. Selalu yang paling kanan. Di sini negatif apa positif itu dilihat dari, perhatiin nih, tanda di variabel X ini, X yang atas sama X yang bawah, ketika kita bagi, itu menjadi apa hasil akhirnya? Di sini kan nih tanda variabel X atas negatif, sedangkan tanda variabel X bawah ini positif. Negatif bagi positif, ya menjadi negatif. Nah, makanya ketika di sini negatif, di sini berapa nih? Nah, untuk tanda selanjutnya, kalian perhatikan pangkat ini. Ini kalau nggak ada pangkatnya, otomatis ini pangkat 1 artinya. Pangkat 1 juga. Nah, kalau pangkat atasnya ganjil, pangkat bawahnya juga ganjil, ini kan 1 itu angka ganjil. Misalkan 1, 3, 5, dan seterusnya. Intinya kalau pangkatnya ganjil, pangkat bawah juga ganjil, berarti nanti di sini itu selang-seling. Negatif, setelah negatif menjadi positif, setelah positif menjadi negatif. Nah, paham ya? Jadi intinya kalian harus benar dulu menentukan tanda yang pertama yang sebelah kanan ini. Kalau di sini salah, ya pasti salah juga ke tanda-tanda selanjutnya. Nah, setelah ketemu atau setelah kita buat interval sama tanda-tandanya, tinggal kita tentukan mana daerah penyelesaiannya atau HP-nya itu. Dari mana? Dari soal ini. Ini kan lebih besar dari 0. Artinya lebih besar dari 0 itu angkanya positif kan? Berarti yang diambil itu adalah tanda yang positif, yang tengah-tengah ini. Himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Maka nih HP-nya itu 5 kurang dari X kurang dari 21. Ingat ini tandanya itu kan terbuka nih, dua-duanya berarti kurang dari, tidak ada yang sama dengan. Ini adalah HP-nya. Kita lanjut ke tipe soal yang terakhir. Itu tipenya seperti yang nomor 3 ini. 2 per X min 3 lebih besar sama dengan 1 per X plus 6. Nah, ingat konsep yang tadi saya jelaskan di awal. Untuk pertidaksamaan rasional ini, yang sebelah kanan ini itu harus sama dengan 0. Nah, otomatis kan nanti yang 1 per X plus 6 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif. Maka akan menjadi 2 per X min 3 dikurangi, ini kita pindah ruas, 1 per X plus 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0 ya sebelah kanannya. Nah, setelah ini, yang ini kita akan jumlahkan. Berarti ini cara penjumlahannya. Tinggal kita kali silang aja. Ini X plus 6 kalikan sama 2, dan X min 3 kalikan sama 1. Maka akan menjadi 2 dikali X plus 6. X plus 6 pakai dalam kurung ya, min 1 dikali X min 3 per, nah untuk bawahnya tulis lagi dua-duanya, X min 3 sama X plus 6 nya. X min 3 sama X plus 6 dikaliin ya, ditulis lagi, lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita jabarkan dulu nih yang atas. Kita kali-kalikan ke dalam, maka akan menjadi 2 kali X, 2X, tambah 2 kali 6, 12. Min 1 kali X, min X, tambah min 1 kali min 3, plus 3. Per X min 3, X plus 6. Lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya sama seperti contoh yang kedua tadi, yang ada variabelnya jumlahkan dengan yang ada variabelnya. Yang angka biasa jumlahkan dengan yang angka biasa. 2X min X maka akan menjadi X. 2 kurangi 1.
12 tambah 3 akan menjadi plus 15 per bawahnya X min 3 X plus 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita cari titik-titik kritisnya. Dari yang ketiga ini nih, ada X plus 15, nanti sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X plus 6 sama dengan 0 juga. Pertama, X plus 15 sama dengan 0, maka akan ketemu X-nya adalah min 15. 15-nya pindah ruas jadi min. Yang kedua, X min 3 sama dengan 0. Yang ini, maka akan ketemu X-nya sama dengan 3. Pindah ruas jadi 3. Terus yang terakhir, X plus 6 sama dengan 0. Maka X-nya akan ketemu 6 pindah ruas jadi min 6. Nah, ketiga titik kritisnya udah kita temukan. Tinggal kita masukkan ke dalam garis bilangannya. Kita buat dulu garis bilangannya. Kita susun dari yang paling kecil. Min 15 dulu kan. Min 15, kemudian min 6, kemudian 3. Nah, setelah kita susun, tinggal beri tanda yang kayak tadi. Tandanya itu apakah terbuka atau tertutup. Ingat, patokannya di mana? Lihat ke soalnya. Ini kan lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau lebih dari sama dengan 0, ini pasti nanti salah satunya yang atas ini itu harus tertutup. Ingat ya, yang atas. Jadi titik kritis yang kita dapatkan dari persamaan yang atas ini. Ini kan X plus 15 nih. Tadi kita dapat X min 15. Nah, jadi yang di atas min 15 ini itu harus tertutup. Kayak gini. Sedangkan yang di bawah ini itu harus selalu terbuka. Kayak gini. Nah, kalau udah, tinggal kita kasih tanda nih. Apakah positif atau negatif. Patokannya dari yang paling kanan. Di sini itu tandanya positif apa negatif. Caranya dilihat dari lihat variabel X atau tanda yang nempel di variabel X ini. Tandanya positif apa negatif di ketiga variabel X ini. Nah, ini kan positif semuanya, tiga-tiganya ini positif. Positif, positif juga. Positif dibagi positif itu pasti positif. Maka di sini harus positif. Ingat ya, jangan salah di sebelah kanan ini. Nah, untuk di yang lain-lainnya 1, 2, 3 ini tandanya apa? Lihat ke pangkat yang ini. Ini kan kalau nggak ada pangkatnya artinya kan pangkat 1 nih. Begitupun yang bawah nih. Ini pangkat 1 juga. Ini juga pangkat 1. Nah, 1 itu kan ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, ini kan semuanya udah ganjil nih pangkatnya. Maka nanti tanda di sini itu selalu selang-seling atau berubah dari tanda sebelumnya. Ini positif, nanti jadi negatif. Ini negatif, jadi positif. Yang ujung jadi negatif. Paham ya? Nah, setelah ini tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Itu nanti sebelah mana. Nah, caranya kalian perhatikan soal awal ini lebih besar sama dengan 0. Artinya itu harus positif. Jadi yang tanda positif, yang ada tanda positifnya, ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Kita arsir. Berarti ada 2 kan? Nah, yang pertama yang ini nih. Berarti min 15. Berarti tandanya ini tertutup. Berarti harus ada kurang dari sama dengan X. Ini terbuka. Berarti kurang dari doang. Min 6. Ini yang pertama. Atau yang kedua yang ini. Ini kan positifnya ke sebelah kanan nih. Berarti ini harus lebih dari. Jadi ini X lebih dari. Tandanya itu kan terbuka. Berarti lebih dari doang. Nggak ada sama dengannya 3. Ada 2. Paham ya? Kalian pelajari ketiga contoh yang saya berikan. Itu nanti bakal keluar di ulangan semesteran. Jadi harus benar-benar paham.